Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya Ihsan Sayuti dari kelas PAI 4B akan menjelaskan beberapa materi yang sudah diajarkan dari pertemuan 8 hingga pertemuan 13. Materi yang pertama adalah mengenai pendidikan multikultural. Multikultural menurut Azumarzi Azra berarti kepercayaan kepada normalitas dan penerimaan keberagaman budaya. Jadi pendidikan multikultural itu berkaitan dengan masalah masyarakat, dengan urusan masyarakat, dengan adanya sebuah kondisi kesenjangan sosial, keadilan sosial, kemudian hak asasi, demokrasi, dan toleran terhadap keberagaman budaya. Nah, tujuan dari pendidikan multikultural ini adalah agar peserta didik tidak hanya memahami dan cerdas dalam materi-materi saja, tetapi dapat memiliki karakter di mana dapat menanamkan nilai-nilai pluralis, kemudian humanisme dan demokrasi kepada peserta didik. Jadi tugas pendidik juga tidak hanya menerangkan sebuah materi saja, tapi dapat menanamkan nilai-nilai tersebut. Kemudian metode pendidikan multikultural adalah yang pertama kontribusi. Kontribusi ini berkaitan dengan diajarkannya berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain atau budaya lain. Yang kedua, metode pengayaan. Yang ketiga, metode transformatif. Yang keempat, metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Jadi berkaitan dengan bagaimana mengaplikasikan pendidikan multikultural ini terhadap kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan melalui historis, kemudian ada sosiologis, kultural, psikologis, dan estetik, serta perspektif gender. Selain itu, kelebihan dan kelemahan dari pendidikan multikultural adalah yang pertama diantaranya kelebihannya itu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Sedangkan kekurangannya adalah diantaranya sulitnya komitmen yang dibuat terhadap berbagai pihak dalam proses pendidikan sehingga menghambat pendidikan multikultural. Materi selanjutnya adalah pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332. Beliau seorang filsuf, cendekiawan, kemudian aktivis dan ahli politik pada masanya. Beliau mengadopsi pemikiran pendidikannya dari pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi. Beliau menggunakan konsep rasionalisme dan empirisme dengan memadukan antara konsep deduksi ke induksi. Ilmu pengetahuan menurut pendapat beliau adalah kemampuan setiap manusia untuk membuat analisis dan sintesis sehingga menghasilkan sebuah pemikiran atau sebuah pengetahuan. Nah, dalam proses berpikirnya itu terbagi menjadi 3 tingkatan menurut beliau. Yang pertama ada al-aqli al-tamyizi, berkaitan dengan bagaimana manusia ini dapat menyeleksi yang ada di sekitarnya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan tidak, dengan menggunakan potensi akal. Yang kedua, al-aqli al-tajribi, selain manusia dapat menyeleksi, manusia juga dapat ikut andil dan dapat berperan dalam membuat ide dari proses kehidupannya sehingga manfaat yang beliau rasakan berasal dari sebuah pengalaman. Yang ketiga ada al-aqli al-nazori, berkaitan dengan menghubungkan antara ide dan pengalaman sehingga menghasilkan pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan menurut beliau ialah al-ulum al-aqliyah dan al-ulum al-naqliyah. Al-ulum aqliyah ini berkaitan dengan bagaimana manusia bisa
mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, misalnya seperti berpikir materi logika, kemudian matematika, fisika, dan metafisik. Yang kedua ada al-ulum an-naqliyah, berkaitan dengan ilmu tafsir hadis, Al-Quran, dan fikih, dan ilmu lainnya yang sudah berasal dari ketetapan syariat Islam dan tidak bisa diubah-ubah. Tujuan pendidikan dari menurut beliau adalah dapat memberikan kesempatan kepada pikiran untuk berperan aktif dan bekerja. Jadi pendidikan ini berkaitan agar dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua, memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memperoleh pekerjaan. Sehingga dalam proses pendidikan ini menurut beliau dapat membuat sebuah peradaban Islam. Menurut beliau, pendidik dan peserta didik dan metode pendidikan yang digunakan adalah yang pertama pendidik. Pendidik itu harus bisa mengembangkan kerja akal. Jadi tidak hanya cerdas terhadap materi, tapi bisa mengetahui potensi terhadap peserta didiknya masing-masing yang berbeda-beda, sehingga dapat mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik menurut beliau ini adalah orang yang membutuhkan bimbingan. Jadi peserta didik ini subjek sekaligus objek dalam proses pendidikan. Metode yang digunakan menurut beliau adalah menggunakan metode kasih sayang dan lemah lembut. Materi selanjutnya adalah pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1849. Beliau masih senasab dengan Umar bin Khattab dan dibesarkan di Mesir, juga menyelesaikan pendidikan, mengenyam pendidikan di Al-Azhar. Beliau banyak meriwayatkan beberapa karya, banyak membuat sebuah karya, di antaranya ada karya Al-Waridoh, terus risalah Fi Wahdat Al-Wujud, kemudian Syarah Nahji Al-Balaghah, dan tafsir surat Al-Asr, dan tafsir Juz Amma. Pemikiran pendidikan menurut beliau dijabarkan menjadi beberapa jabaran. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan beliau ini adalah tujuan menghubungkan antara tujuan akhir pendidikan dan instruksional. Beliau ini membagi 3 jenjang pendidikan. Yang pertama ada tingkatan dasar mubtadi, yakni tujuannya agar memberantas buta huruf. Yang kedua ada tingkat menengah, tabaqat al-wusta, berkaitan dengan tujuannya untuk dapat menjadikan hasil dari pendidik itu sebagai pegawai pemerintahan. Yang ketiga, tingkat tinggi, tabaqat al-ulia, berkaitan dengan bagaimana menciptakan tenaga pendidik dan pemimpin yang profesional dan berkualitas. Sedangkan kurikulum menurut beliau adalah pendidikan dasar, yang ini mengajarkan akidah, fikih, akhlak, dan sejarah. Pendidikan menengah sama seperti pendidikan dasar, cuman lebih mendalam dan komprehensif. Dan pendidikan tingginya adalah seperti materi akhlak, tasawuf, kemudian usul fikih, retorika, sejarah, nahbas, dan ilmu kalam. Metode yang digunakannya adalah metode mikro, yakni berkaitan dengan mengajar, dan metode makro berkaitan dengan sebagai alat suatu sistem dalam sebuah pendidikan, yakni ada guru dan kepala sekolah. Metode mikro yang digunakan adalah seperti metode konsep, metode tanya jawab, kemudian keteladanan. Nah, dalam pemikiran beliau juga melahirkan kontribusi yang besar dalam sebuah pendidikan, di antaranya dalam proses purifikasi, reformasi, dan reformulasi. Yang selanjutnya adalah pemikiran pendidikan Islam menurut Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau seorang pahlawan nasional dan mempelajari perubahan-perubahan dari negara Mesir, Arab, dan India, sehingga beliau mengadopsi pemikiran-pemikiran tersebut dan mengaplikasikannya terhadap organisasi yang beliau buat, yakni organisasi Muhammadiyah. Beliau ini ingin menjadikan pemikiran manusia Indonesia ini yang tadinya statis menjadi pemikiran yang dinamis. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah upaya untuk pembinaan pribadi muslim yang bertakwa,
kepada hamba Allah sebagai khalifah di muka bumi dan dapat mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan sumber ilmu pengetahuan Islam sebagai sumber utamanya. Materi pendidikannya itu adalah Muhammad ini menggunakan pendidikan sistem klasikal dan model barat. Nah, memasukkan antara perpaduan pengetahuan umum dan agama secara integratif. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 1871. Menurutnya pendidikan itu adalah suatu kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan upaya mengembangkan nilai-nilai dan norma bagi masyarakat. Beliau menerangkan pemikiran pendidikannya itu dalam sebuah kitab yang terdiri dari 8 bab, yakni kitab Al-Alim wal Muta'alim. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah tujuan utamanya untuk mengamalkan. Jadi selain materi-materi yang sudah dipelajari, menurut beliau juga pendidikan itu harus dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sedangkan belajar itu merupakan ibadah yang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang nantinya dapat mengantarkan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Konsep pendidikan menurut beliau adalah etika. Yang pertama ada etika seorang guru, kedua ada etika guru dalam mengajar, dan ketiga etika guru terhadap muridnya. Nah, metode yang digunakan dalam pemikiran beliau ini adalah menggunakan sistem hafalan, di mana ada sistem individual dengan metode sorogan, wetonan, kemudian muhawarat dan muzaharat. Nah, beliau juga menerapkan sistem madrasah ini ke dalam sistem pendidikan pesantren. Kurikulum atau materi yang beliau ajarkan yang ditetapkan itu adalah kajian tafsir Al-Quran dan hadis, nahwu sorof, kemudian fikih, ilmu kalam, dan tasawuf. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Islam menurut Persatuan Islam Persis. Nah, menurut Persis ini memiliki visinya dalam sebuah pendidikan ada yakni agar terwujudnya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Pendidikan ini berlandaskan pada Al-Quran dan hadis dan peraturan perundang-undangan. Nah, pendidikan ini melahirkan beberapa pemikiran dari tokoh-tokohnya, yakni yang pertama ada Hasan. Hasan ini membawa gerakan Persis menjadi islah, yakni memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan kerusakan. Nah, Persis ini merupakan gerakan tajdid, pembaharuan yang dalam pendidikan terkenal tegas dalam urusan masalah fikihnya. Yang kedua ada Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini seorang murid dari Hasan dan beliau ahli dalam bidang politik. Beliau berpandangan bahwa Islam itu tidak memisahkan antara agama dan negara. Islam itu adalah primer. Tujuan pendidikan menurut Persis adalah untuk mencetak mubalik, membantu generasi tafakuh fil aldin, yakni mencetak para generasi fukaha, karena beliau Persis ini termasuk ahli dalam bidang ilmu fikihnya. Kurikulum yang Persis menurut Persis ini adalah lebih komprehensif, mandiri, dan proporsional dan terintegrasi, serta dikelompokkan ke dalam beberapa istilah. Yang pertama ada al-ulum al-syar'iyat, al-ulum al-kauniyat, al-ulum al-insaniyat, dan program unggulan lainnya yang Persis buat. Kemudian mata pelajaran agamanya ini lebih menitik beratkan kepada mata pelajaran agama dibanding umum. Sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.